Wabarakatuh. Masuk bu. Asal motor aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan para alim ulama, para guru-guru kita, imam kita, pengurus Masjid Nurul Huda, serta jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang malam ini hadir dalam wirid perdana setelah puasa Ramadan. Maka tadi Ustaz menelpon saya, malam ini kita tidak ngaji fikih. Biasanya kan kajian kita fikih, tapi malam ini adalah karena perdana, tentu kita berhalal bihalal. Kenapa halal bihalal? Pergi rumah satu-satu tidak mungkin, apalagi Lebaran pulang kampung. Saya harus pulang betulnya. Bapak Aisyah seminggu. Itulah seminggu. Lama di kampung. Dua kampung. Jadi tidak sempat kita saling bertemu. Maka melalui momentum inilah kita melaksanakan pertemuan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi terkejut juga saya dipanggil haji gitu. Ya. Memang tes kemarin, tes petugas haji sama dengan Buya Yasin, Buya Kua gitu. Sama tadi ketemu kan. Saya kira dia Buya Taufik yang lulus. Jadi sama-sama itu, sama-sama ikut tes, sama-sama tidak lulus. Tapi karena ini perdana, jujur saya baru tes pertama kemarin, tes pembimbing ibadah haji, ingin ikut pula berpartisipasi. Alhamdulillah belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manggil haji ini mudah-mudahan Allah membukakan pintu untuk kita berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dari pagi tadi kita melaksanakan manasik haji di Kua Kecamatan. Untuk tahun ini sekitar 30% yang berangkat itu lansia. Jadi jemaah haji kita motonya tahun ini ramah terhadap lansia. Lansia itu dan yang kursi roda kabarnya untuk Riau ini lebih 130 orang. Khusus untuk berkursi karena sudah 2 tahun. Dulu kan lansia tidak boleh ikut. Dibatasi umur 65. Jadi gara-gara itu didobelkan semua lansia diberangkatkan tahun ini. Makanya ya kita doakan mudah-mudahan kalau ada jemaah kita di sini berangkat diberikan oleh Allah kemudahan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ya terima kasih. Halal bihalal itu apa coba? Halal bihalal. Halal bihalal. Ini bahasa Arab yang di Arabnya tidak ada. Bahasa Arab yang orang Arab pun nggak kenal dia. Apa itu halal bihalal? Maka muncul polemik. Boleh nggak halal bihalal itu? Kan itu pula sekarang itu. Halal bihalal itu tradisi Indonesia.
Pergi kita Malaysia itu nggak ada halal bihalal. Pergi ke Brunei nggak ada halal bihalal. Bahkan di Mekah, di negeri Arab itu sendiri pun tidak ada halal bihalal. Terus bagaimana status halal bihalal ini? Ini adalah tradisi yang ada di Indonesia tapi tidak ada di luar Indonesia. Maka kalau bicara halal bihalal, ya halal itu artinya halal bihalal, dengan halal. Siapa yang menciptakan pertama kali istilah ini? Soekarno. Apa makna halal bihalal ini secara nasional? Rekonsiliasi. Nah, ini bahasa kerennya. Bahasa kitanya saling maaf memaafkan. Maka halal bihalal adalah acara yang baik. Kenapa acara yang baik? Karena di sana terjalin silaturahim. Maka Nabi Musa berdoa apa katanya? Rabbis rahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Terus sambungan doanya apa tuh Pak? Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Wahlul asal katanya halal. Inilah halal itu. Wahlul uqdatam min lisani. Apa arti wahlul? Lepaskan. Lepaskan ya Allah. Uqdatam min lisani. Tali pembelenggu yang ada di lidahku. Kenapa doa Nabi Musa ketika itu? Karena Musa kalau bicara agak tilu, tidak lancar bicaranya Nabi Musa ini. Apa penyebabnya Ustaz? Karena dia pernah ketika mau dibunuh oleh Fir'aun, apa kata Siti Asyah? Jangan Bang, jangan kita bunuh. Dia belum tahu apa-apa. Coba kita tes. Dikasih bara, satu kali dikasih susu. Apa yang diambil oleh Nabi Musa tadi? Diambilnya bara api tadi, dimakannya, kena lidahnya. Dampaknya apa? Berbicaranya agak kurang. Maka doa Nabi Musa apa tadi? Wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, lepaskanlah ikatan di lidahku. Yafqahu qawli. Berilah pemahaman terhadap kata-kataku. Jadi halal bihalal maknanya wahlul, lepaskan. Apa yang lepaskan di halal bihalal tadi? Apa yang kita lepaskan di halal bihalal tadi? Lepaskan dendammu. Lepaskan sakit hati. Lepaskan rasa dongki. Lepaskan iri bisa atau enggak? Ini kita halal bihalal. Pas hadir acara kita halal bihalal. Tangan salam, ikatan tidak lepas. Nah, itu belum itu. Jadi harus paham kita yang dilepaskan tadi. Salam jadi, dengki masih jalan. Oh, salam dia. Maaf lahir batin ya Ustaz. Ya, pas Ustaz jadi imam, inyo aja imam. Itu belum lepas namanya itu. Berarti masih ada yang mengikat di hati kita. Maka halal bihalal bermakna wahlul, lepaskan. Mulai dari nol. Mulai lagi dari awal. Makanya Syawal ini, apa amalan yang baik di bulan Syawal ini? Yang pertama adalah bulan kembali kita kepada fitrah. Maka disebut Aidul Fitri. Kembali kita kepada kesucian kita. Kalau ibu tidak bisa memaafkan orang, tidak bisa merajut tali persaudaraan ini secara erat, kalau tidak bisa melepaskan dengki dan iri hati tadi, berarti sia-sialah amalan kita selama 1 bulan. Percuma Bapak Ibu. Kita puasa di siang hari capek, malam kita beramal kepada Allah, tarawih tidak pernah kita tinggal.
Akhirnya datang perintah Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, kalau sudah sempurna bilangannya. Karena Idul Fitri itu ada pandangannya, yang pertama genapkan bilangan. Sumu li ru'yatin wa uftiru li ru'yatin. Puasalah karena nengok anak bulan, berhari rayalah karena nengok anak bulan. Ketika sidang isbat, anak bulan tidak nampak. Walitukmilul iddata, sempurnakan puasamu 30 hari. Itu versi pertama. Versi kedua, tetap puasanya 29 hari, besoknya 1 Syawal, maka 2 lah hari raya kemarin. Kalau yang di sini hari rayanya hari apa, Ustaz? Sabtu atau Jumat? Sabtu. Harus kita berkeyakinan 1 Syawal di hari Sabtu. Bagi yang hari raya di hari Jumat, berarti mereka berkeyakinan bahwa hari itu 1 Syawal. Di situ keyakinannya. Siapa yang mereka ikuti? Ada yang berfatwa, yang berwenang. Salahkah mereka? Tidak. Ini menyangkut fur'iyah, masalah furu', masalah cabang. Ada berlapang dada di sana. Tapi kalau bertanya ke saya orang Kementerian Agama, tentu ikut dengan sidang isbat. Apa dasarnya? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum pemerintah membuang seluruh perbedaan. Pilihlah di sana. Kita tak boleh menyalahkan. Cuman yang salah itu nanti Jumat dia berbuka, Sabtu juga sholat. Ada tak yang seperti itu? Jumatnya tak puasa, Pak. Kok tak lebaran? Saya ikut Sabtu aja lah. Tapi Jumat dia tidak puasa, berarti dia sholat di 2 Syawal menurut dia. Ini yang tak betul. Makanya tergantung pilihan masing-masing. Bagaimana di 1 Syawal ini, yang penting di seluruh Indonesia, kapan orang sholat Idul Fitri? 1 Syawal. Tidak ada yang 2 Syawal loh, Pak. Dia hari Jumat, di situ 1 Syawalnya. Ada yang hari Sabtu, di situ 1 Syawal, masih sama-sama 1 Syawal. Pertanyaannya hari ini, apa makna Syawal tersebut? Maka Syawal ini maknanya naik. Syawal, kayak ekor kucing ke bawah dia, ekor binatang yang lain ke bawah, tapi ada ekor yang di atas. Aqra asy-Syawal disebut dengan kalajengking. Tengok kalajengking berjalan kemana ekornya? Ke atas. Jadi Syawal ini bulan semangat. Karena kita habis Ramadan, bulan peningkatan amal. Maka yang pertama yang perlu kita jaga, kembali kita kepada fitrah kita. Fitrah itu apa? Terkait dengan 3 hal. Kesucian itu terkait dengan 3 hal. Yang pertama, wa yuzakkihim fi anfusihim, bersih dosa diri kita kepada Allah. Caranya bagaimana, Ustaz? Taubat. Seperti apa kita bertaubat? Seperti di bulan Ramadan, tiap malam kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim, halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Terus kita baca, Allahumma innaka afuwun, ya Allah maafkan. Ya Allah maafkan dosa kami. Maka ketika Idul Fitri, dosa itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi baru satu tugas, Pak, antara kita dengan Allah. Allah tidak susah. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Selesai tugas satu. Tugas yang kedua,
wa yuzakkihim bi amwalihim, sucikan mereka dari harta mereka. Lah keluar zakat, Pak. Di akhir Ramadan datang perintah zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Ada diumumkan oleh amil jauh-jauh hari. Zakat fitrah itu hukumnya wajib aini, setiap diri wajib. Zakat mal ketika sampai nisab maka wajib dikeluarkan 2,5%. Syaratnya 2 sampai nisab sampai tahun. Oh, sudah selesai Ustaz. Zakat sudah keluar, fitrah sudah keluar, sedekah sudah banyak, selesai tugas kita 2. Bersih diri kita kepada Allah, bersih harta kita yang kita pakai sehari-hari. Muncul tugas kita yang ketiga. Apa itu? Kola yang berat tuh Bapak Ibu. Apa? Wa yuzakkihim bi anfusihim ma'a ghairihim. Dosa kita diampun kepada Allah, harta kita bersih dengan berzakat. Muncul yang ketiga, bersih dosa sesama kita. Itu fitrah yang dimaksud di sini. Fitrah kita kepada Allah jelas tadi. Fitrah kita dengan harta kita, menyucikan harta kita, sudah selesai. Pertanyaannya hari ini, sudah selesaikah fitrah kita sesama manusia? Karena ini saling berkait. Siapa orang pertama yang kita sucikan tadi dosanya? Orang tua, bapak, ibu. Bapak ibu yang pertama. Maka ada tradisi mudik pulang kampung, nak pulang ketemu mak bapak kita, minta maaf. Oh, nak ada bapak ibu pulang, nengok makamnya, tengok kuburannya. Maka dikampar bijak ulama-ulama terdahulu, adanya sebut istilah ayayo onam. Banyak juga menyalang itu ayo onam. Jangan terpola dengan nama. Begitulah pintarnya ulama dulu berdakwah Bapak Ibu. Dan apa disebut dengan ayayo onam? Menyuruh kita puasa 6 hari. 1, 2 Syawal, 3 Syawal sampai 7 Syawal. Besok hari ke-7 disebut ayayo onam. Tapi tidak boleh, itu agama yang dibuat-buat, namanya ayayo. Tapi ada tak solat hari rayanya? Tidak ada. Jadi cuma penamaan. Yang ada di situ itu apa? Berziarah ke makam orang tua, berziarah ke makam bapak ibu, berziarah kepada tetua-tetua kampung, berziarah kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang terjadi di sana sama juga halal bihalal, saling maaf memaafkan. Maka muncul makan bajabau kawah, makan sama-sama tuh, begitu indahnya. Kalaulah makan sama-sama, diberikan tausiah, muncul kebersamaan, diakhiri dengan salam-salaman, terbuka pintu maaf di situ. Di sini ulama dulu bijak, caranya yang dia cari, bukan hukumnya. Bagaimana strategi supaya orang puasa 6 hari? Dibuat seperti itu tadi. Tapi 6 hari itu berturut-turutkah? Boleh. Boleh, beda-beda hari, boleh. Boleh, yang penting ambil di Syawal itu 6 hari. Boleh, tidak ada masalah. Oh Ustaz, kemarin qadha puasanya dulu, baru tambah 6 hari. Perempuan laki-laki tinggal umpamanya menstruasi, tinggal 7 hari, qadha dulu 7 hari di bulan Syawal. Habis itu tambah 6 hari. Jadi berapa dia, Bu? 13. Aduh Ustaz, bohong. Ya udah, qadha saja. Dengan qadha dapat pahala puasa 6 hari. Allah tuh mudah. Maka pilihan-pilihannya ada. Ibu mau dapat banyak pahala, qadha dulu, baru 6 hari. Oh, enggak sanggup Ustaz. Ya udah, iringi puasa 6 itu dengan
qada. Puasanya puasa 6, niatnya qada. Dapat enggak? Dapat. Tapi tidak seperti puasa sunat, tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa 6, umpamanya saya puasa 6, datang Ustaz Marlis ke rumah bertamu, pas pula makan siang, ajak dia makan siang, boleh enggak saya batalkan? Boleh, karena puasa sunat. Tapi qada enggak boleh. Sama dengan puasa wajib. Maka ibu puasanya dapat, qadanya dapat. Man shoma ramadhana summa tsba'hu sittun min syawal kasaumud dahri kullu. Siapa yang puasa bulan Ramadan, dia tambah 6 hari di bulan Syawal, maka Allah berikan pahala seolah-olah dia puasa selama 1 tahun penuh. Alhamdulillah. Bagi yang sudah puasa, bagi yang belum masih ada. Syawal masih ada, masih banyak harinya. Silahkan dilengkapi. Maka tadi fitrah itu 3 tadi. Fitrah kita kepada Allah, fitrah kepada harta kita, kita sucikan diri kita antara sama kita. Jadi yang pertama siapa tadi? Orang tua. Ridallah fi ridal walidain, sakhatullah fi sakhtil walidain. Ridha Allah, ridha orang tua. Marah Allah, marah orang tua. Seperti apa taatnya Alqamah, Bu? Alqamah itu sahabat Nabi, rajin baca Quran, rajin sholat, rajin zikir, rajin jihad, berperang di jalan Allah. Tapi pas ketika sakaratul maut, sahabat heran. Hai Alqamah, la ilaha illallah, terkunci mulutnya, Bu. Hai Alqamah, la ilaha illallah, terkunci mulutnya. Sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah sakratul maut, dia tak bisa bersyahadat. Datang Nabi ke situ. Nabi berfikir, wahai sahabatku, panggil istri Alqamah, bawa ke sini. Merah muka istri Alqamah tadi, Pak. Rasul bertanya, wahai istri Alqamah, apakah Alqamah mempunyai seorang ibu? Apa jawab istri Alqamah tadi? Betul ya Rasulullah. Alqamah punya seorang ibu yang sudah tua tapi tinggalnya di kampung. Apa yang dibuat oleh Rasulullah ketika itu? Hai Bilal, bawa sahabat 2 orang. Sekarang juga jemput ibu Alqamah. Pergilah tadi Bilal dengan sahabat. Sampai sebuah kampung, heran Bilal tadi. Yang nampak sebuah gubuk, ada mak-mak tua di dalam itu. Assalamualaikum kata Bilal. Waalaikumsalam kata mak tadi. Mak, betulkah omak ke omaknya Alqamah? Apa jawab mak tadi? Saya bukan ibu Alqamah. Saya bukan ibu Alqamah. Kenapa, Bu? Saya yang melahirkan Alqamah. Nikahnya dengan orang kaya di kota. Nikahnya dengan orang kaya di kota. Tak mau pulang kampung tengok ibunya. Terlenanya dengan istrinya. Lupa dengan ibu. Sakit hati ibu tadi. Akhirnya Rasulullah memanggil, suruh ibu itu ke sini. Tidak mau ibu tadi, saya tidak mau. Akhirnya apa pesan Rasulullah? Bukan Alqamah yang nyuruh ibu itu ke sini, tapi Rasul yang menyuruh ibu itu ke sini. Akhirnya karena Rasulullah yang menyuruh, pergilah ibu tadi, ibu tua tadi. Ditengoknya anaknya tadi sudah sekarat, nazak. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, maafkan Alqamah. Apa kata ibu tadi? Ya Rasulullah, hati saya tidak bisa memaafkan Alqamah. Bertahun-tahun sakit hati ibu tadi. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kumpulkan kayu bakar. Kita bakar Alqamah. Sampai di situ muncullah sayang seorang ibu. Sejahat apapun anak, tidak mungkin tega anak tadi dibakar. Ya Rasulullah, mau diapakan Alqamah? Apa kata jawab Nabi tadi? Kita bakar. Daripada dia dibakar di neraka, dia orang soleh, taat, dermawan, rajin ibadah.
Tapi ketika nazak tak bisa mengucapkan la ilaha illallah, apa kata ibu tadi? Ya Rasulullah, jangan bakar anakku. Mulai hari ini ya Rasulullah, Alqamah saya maafkan. Ketika ucapan maaf itu keluar dari seorang ibu tadi, mulai mulut tadi bergerak. La ilaha illallah. Alqamah husnul khatimah. Ini pesannya yang pertama. Sampai kadang kuburan orang tuanya nak tahu dia di kampung. Di mana kubur mak itu? Lapa somak. Dicari-cari nak dapat-dapat. Air tanya tetua kampung itu, di mana makam mak saya dulu nih Pak Ustaz? Dicari pula baru dapat la ilaha illallah. Ya? Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Batu nisan pun dia nggak tahu di mana batu nisan orang tuanya, la ilaha illallah. Begitu juga sikap seorang istri. Bu, bapak, mertua itu darjatnya sama seperti orang tua. Meninggal mak bapak kita, hidup ibu suami kita, itulah tempat kita berbakti. Setelah menikah, mungkin di mazhab Syafi'i batal wudhu kita bersentuh laki-laki dengan perempuan. Ibu ngambil wudhu, nggak alas tangan, cium tangan bapak suami kita, batal nggak wudhunya? Tidak batal. Nggak batal. Atau bapak ambil wudhu masih hidup ibu istri kita, kita salam sama dia, nggak ada alas sedikit pun, kita cium tangannya, wudhu tidak batal. Dan dia tidak aurat dengan kita, mahram. Itu yang disebut dengan mahram musahirah. Dia menikah kita dengan anaknya, maka mak bapaknya sama hukumnya seperti mak bapak kita. Jadi hati-hati kita. Nah, ini yang kita jalin. Maka makna orang tua di sini baik mertua maupun orang tua. Kenapa kita nak pulang kampung dek, kata suaminya. Nggak ada yang dijemput di kampung tu lagi bang. Mak bapak saya udah wafat, tapi kan ibu saya masih hidup. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, mari kita pulang, jonguk ibu kita. Nah, kan itu seharusnya. Bukti kita berbakti. Dengan demikian insya Allah kehidupan kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama tadi, hubungan manusia. Fitrah yang kedua apalagi? Masuk ruang keluarga suami dengan istri. Ibu mungkin kalau tidak ada orang tua, pulang dari sholat Id yang pertama kali kita salam siapa bu? Suami atau kawan? Nah, ini jujur-jujur aja kita. Iya pak, habis Idul Fitri yang disalam ibu pertama bapak atau tidak? Kadang sampai di rumah sibuk dia buat lontong. Ngaco lontong sibuk ibu itu di rumah habis Idul Fitri. Padahal dia belum salam sama suaminya. Ya, datang tamu, masya Allah langsung dia cipika-cipiki dengan kawan-kawannya yang datang di rumah. Sama suami, nggak ada salam. Iya pak. Ayo kata bapak kan. Nggak bisa ulang di rumah itu dia. Salah itu. Ya. Andai Allah izinkan manusia sujud kepada manusia, kata Nabi, maka sungguh aku perintahkan seorang istri sujud sama suaminya. Kenapa? Suami itu pemimpin. Dialah yang memimpin ibu masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin. Maka hargailah suami kita, bentuk apapun dia, hargailah dia. Cium tangannya, salam. Meskipun ilmunya mungkin tak seberapa, ya, mungkin dulu pendidikannya tak seberapa, tapi hargai dia. Malas saya ustaz sholatnya aja begini suami saya, kenapa ibu mau nikah sama dia? Ketika ikrar nikah itu diucapkan, maknanya apa? Berarti kita memilih dia itu sebagai imam dalam keluarga kita. Maka makmum wajib taat kepada imam selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat yang Allah berikan kepada kita. Nah, begitu Bapak Ibu. Paham ya?
Yang sibuk halal bihalal ke sini. Ibu tuh hadir, ada majlis ta'lim ikut halal bihalal. Ada arisan ikut halal bihalal. Ada acara RT RW ikut halal bihalal. Sejak hari raya sampai sekarang belum ada dia salam sama suaminya. Ada enggak yang seperti itu? Ini masalah. Belum ada dia salam sama suaminya. La ilaha illallah. Jadi di sini dibangun lagi bagaimana saling maaf memaafkan tadi. Istri memaafkan suami, suami memaafkan istrinya. Maka baru selanjutnya fitrah ukhuwah sesama kita, sesama muslim, kita saling maaf memaafkan. Maka Syawal bulan yang pertama adalah kembali kita kepada fitrah kita. Yang kedua, apa yang kita amalkan di bulan Syawal ini? Syawal adalah bulan silaturahmi dan saling maaf memaafkan. Yang pertama tadi kembali kepada fitrah. Yang kedua, Syawal adalah bulan silaturahim. La yadkhulunal jannah qatimur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jangankan di surga, Bu. Rasul saja bilang, isnani la yanzuruhumullahu yaumal qiyamah. Ada dua kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dua golongan manusia yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Yang kedua, jarusu, tetangga yang selalu jahat kepada tetangga lainnya. Nah, jadi tetangga itu harus jadi tetangga yang baik. Kalau kita jadi tetangga yang tidak baik, maka Allah haramkan perlindungan nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka maaf ini penting. 3 amalan yang bagus itu kata Nabi. Yang pertama, anta'fuwa man zalamaka. Anta'fuwa man zalamaka. Memaafkan orang yang pernah menyakitimu. Kalau ibu memaafkan kawan biasa, Bu. Kalau bapak memaafkan kawan sesama itu biasa. Tapi yang paling afdal di bulan Syawal ini apa, Bu? Memaafkan orang yang pernah zalim kepada kita. Waktu bapak bawahan, dia atasannya, Pak. Dibuangnya bapak sampai ke Meranti sana. Pak, mau contoh. Itu kan zalim dia. Dibuangnya kita, dicampakkannya kita. Tapi apa yang kita perbuat kepada dia? Tetap berbuat baik. Maka Soekarno tradisinya itu halal bihalal dulu. Bagaimana Hamka, Buya Hamka mundur dari MUI di zaman Soeharto. Mundur Hamka tadi, Pak. Kenapa Hamka tadi mundur? Karena dia tidak mau membatalkan fatwa untuk merayakan Natal. Akhirnya dia mundur sampai dia dipenjara di zaman itu. Tapi apa yang diperbuat oleh pemimpin negara ketika itu? Seorang menteri agama, lupa saya namanya, dia dapat menantu Alam Shah ya. Alam Shah tadi punya anak, dapat dia suami mu'allaf. Padahal antara Alam Shah dengan Buya Hamka kayak dua kutub ketika itu, barat dan timur, berlawan. Mereka berlawan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nur Alam Shah tadi? Dia suruh menantunya yang mu'allaf tadi, wahai anakku, belajarlah engkau kepada Buya Hamka. Bayangkan itu. Berarti secara batin dia mengakui. Belajar mu'allaf tadi dan Buya Hamka menerima di Masjid Al-Azhar. Karena Masjid Al-Azhar di Jakarta itu binaan Buya Hamka. Dia ajar menantunya tadi. Apa maknanya di sini? Meskipun mereka pernah secara politik bermusuhan, tapi nilai-nilai persaudaraan itu tetap utuh. Mereka tidak dendam. Mereka tetap saling memaafkan. Makanya kita harus bisa memaafkan orang yang menzalimi kita. Maafkanlah orang-orang yang pernah zalim kepada kita. Itu paling berat itu. Siapa yang berbuat seperti ini? Rasulullah hijrah ke Habsyah, Taif, bukan Habsyah, Taif. Sampai di Taif,
Kabarnya orang Taif itu baik-baik. Tapi apa yang beliau dapatkan ketika sampai di Taif itu, Pak? Datang anak-anak ketek, anak-anak kecil, diambil batu, di cemooh Nabi tadi, dilempar. Kalau orang besar, Pak, sama-sama godang pelawan enak. Ini tidak disuruh anak-anak kecil tadi ambil batu, diusir Nabi tadi. Sampai Nabi pelipisnya berdarah. Apa kata malaikat ketika itu? Malaikat penjaga bukit, Malakatul Jibal itu, hai Muhammad, andai engkau ingin penduduk Taif ini saya lemparkan bukit ini ke penduduk Taif ini, akan saya laksanakan dengan izin Allah. Saking dia melihat Rasulullah dizalimi ketika itu. Tapi apa jawab Nabi, Bapak Ibu? Dimaafkan tak oleh Rasulullah? Dimaafkan. Innahum la ya'lamuni, karena mereka tidak tahu siapa saya sebenarnya. Seandainya mereka tahu siapa saya, mereka tidak akan melempar saya. Ya Allah, doa yang dia berikan. Ya Allah, kalau sekarang mereka tidak beriman kepadamu, turunkanlah nilai-nilai iman itu kepada sulbi mereka. Jadikanlah anak cucu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah generasi itu habis, anak cucunya 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang zalim tadi didoakan. Kalau ada ibu sakit hati sama orang, apa yang bagus, Bu? Doakan. Sanggup gak seperti itu? Nah, ditanya, maka dibuang ikatan tadi dulu. Wahlul uqdatam min lisani, dibuang dulu ikatan hati-hati yang benci tadi. Barulah kita ikhlas mendoakan. Karena tidak semua orang itu baik, Bapak Ibu. Pernah Luqman Hakim berjalan sama anaknya. Dia pakai keledai yang sangat kurus. Karena keledai tadi kurus, apa kata Luqman? Wahai anakku, engkaulah yang naik di atas keledai itu. Dibawa tali oleh Luqman. Apa kata orang kampung? Kurang ajar anaknya. Masa dia naik keledai, bapak yang suruh bawa talinya sampai ke Luqman Hakim. Terus apa kata Luqman? Wahai anakku, biar bapak yang naik, engkau yang membawa tali. Memang anak kurang ajar ini, kata orang. Masa bapaknya naik, bapak yang kurang ajar, masa dia naik, anak yang nyuruh bawa talinya. Sampai ke Luqman Hakim, anak naik salah juga, bapak naik salah juga. Kalau begitu wahai anakku, mari kita naik berdua di atas keledai ini. Anaknya di belakang, Luqman di depan. Apa kata orang kampung? Dua-duanya kurang ajar. Masa keledainya kurus, naik berdua. Akhirnya apa kata Luqman Hakim? Wahai anakku, engkau yang narik, bapak yang halau dari belakang, lah usaha kita naik. Apa kata orang kampung? Orang gilo lewat, ada kendaraan tidak dipakai. Begitulah hidup itu, Pak. Seperti apapun posisi kita, jangan kita berharap kepada manusia untuk selalu kita dihormati. Yang penting dalam hidup ini adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sucikanlah fitrah kita ini. Yang pertama tadi dengan Allah, dengan selalu bertaubat kepada Allah. Yang kedua dengan orang tua kita, anak istri kita, dan juga kita sesama manusia. Jadi ada dua yang disampaikan malam ini, hikmah Syawal. Yang pertama kembali kepada fitrah, yang kedua di Syawal ini bulan silaturahmi, kita jaga hati kita. Sebetulnya ada yang ketiga, apa? Syawal ini bulan yang baik untuk menikah, tapi bukan untuk apa-apa ya. Kacau nanti. Ya kalau lah sampai menikah itu bapak-bapak yang senang. Kenapa? Rasulullah nikah di bulan Syawal. Untuk anak-anak maksudnya, bukan untuk bapak-bapak. Mudah-mudahan bermanfaat dan kajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena tanda waktu Isya sudah masuk dan terakhir minal aidin wal faizin, mohon maaf
lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.